Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ilmi dengan NIM 2317 10829, Prodi Pendidikan Jasmani kelas A angkatan 2023, Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan pendekatan dalam penjas adaptif. Mungkin dari teman-teman masih ada yang kurang tahu apa sih itu karakteristik dan pendekatan dalam penjas adaptif. Nah, tujuan saya di sini yaitu menjelaskan materi tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak video berikut. Pendidikan jasmani adaptif. Penjas adaptif adalah suatu bidang dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus individu dengan disabilitas baik fisik, intelektual, atau sensorik. Tujuan utama penjas adaptif adalah untuk memastikan semua peserta didik, terlepas dari keterbatasan yang mereka miliki, dapat mengakses, berpartisipasi, dan merasakan manfaat dari kegiatan fisik secara maksimal. Berikut adalah materi pembelajaran yang mencakup karakteristik dan pendekatan dalam penjas adaptif secara mendetail. Yang pertama, karakteristik pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan pendidikan jasmani biasanya. Beberapa karakteristik utama dari penjas adaptif meliputi inklusif. Penjas adaptif dirancang untuk semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendekatannya inklusif, yang berarti mengakomodasi keberagaman kondisi fisik, intelektual, dan sosial siswa. Yang kedua, berfokus pada kebutuhan individu. Pendekatan dalam penjas adaptif bersifat personal dan diferensiasi, di mana setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang unik. Program pembelajaran disesuaikan dengan kondisi fisik, kemampuan motorik, dan kemampuan kognitif peserta didik. Yang ketiga, mengutamakan pengembangan fisik dan psikologis. Tujuan utama penjas adaptif adalah untuk meningkatkan kondisi fisik, kesehatan, dan kesejahteraan peserta didik, serta mengembangkan aspek psikologis mereka, seperti kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan bersosialisasi. Yang keempat, keterlibatan aktif. Meskipun peserta didik memiliki disabilitas, mereka tetap dilibatkan secara aktif dalam kegiatan fisik yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Meskipun peserta didik, aktivitas fisik yang disesuaikan ini dapat berupa olahraga adaptif, permainan motorik, dan kegiatan fisik lain yang mudah diakses. Yang kelima, fleksibilitas dan penyesuaian. Kegiatan dalam penjas adaptif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Fleksibilitas ini mencakup perubahan dalam peralatan, aturan permainan, dan waktu untuk memastikan setiap individu dapat berpartisipasi secara optimal. Yang keenam, multidisipliner.
Pendidikan jasmani adaptif melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti fisioterapi, psikologis, pendidikan khusus, dan ilmu kesehatan lainnya. Hal ini mendukung kebutuhan peserta didik secara holistik. Yang ketujuh, meningkatkan kemandirian. Penjas adaptif tidak hanya mengembangkan keterampilan fisik, tetapi juga berfokus pada pengembangan kemandirian dan rasa percaya diri peserta didik, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Yang kedelapan yaitu pendidikan yang berkelanjutan. Kegiatan penjas adaptif berkelanjutan dan harus diintegrasikan ke dalam program pendidikan yang lebih luas, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan interaksi sosial, guna memperkuat integrasi sosial peserta didik dengan teman-temannya. Pendekatan dalam pendidikan jasmani adaptif. Dalam penjas adaptif, ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan peserta didik dengan disabilitas. Berikut adalah beberapa pendekatan utamanya. Yang pertama yaitu pendekatan individualisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan aktivitas fisik dengan kemampuan dan keterbatasan individu. Setiap peserta didik diberikan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Hal ini termasuk yang pertama itu penyesuaian materi, waktu, dan intensitas aktivitas. Yang kedua, penggunaan alat bantu atau teknologi yang sesuai. Yang ketiga yaitu penyediaan bantuan atau instruksi tambahan jika diperlukan. Yang kedua, pendekatan kumulatif. Pendekatan kolaboratif melibatkan kerjasama antara guru pendidikan jasmani, spesialis terapi fisik, psikolog, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Kerjasama ini bertujuan untuk merencanakan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pendekatan ini, komunikasi yang intens dan koordinasi yang baik sangatlah penting. Yang ketiga, pendekatan bermain atau play-based approach. Pendekatan berbasis permainan play-based adalah pendekatan yang sangat efektif dalam penjas adaptif. Permainan yang dirancang khusus dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan motorik, keseimbangan, koordinasi, serta keterampilan sosial. Permainan ini biasanya dirancang dengan aturan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi agar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, pendekatan penguatan positif. Pendekatan ini berfokus pada pemberian umpan balik positif dan penguatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Pujian dan penghargaan diberikan ketika peserta didik berhasil melakukan suatu tugas atau menunjukkan usaha dalam berpartisipasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka.
Yang kelima yaitu pendekatan berbasis keterampilan atau skill based approach. Pendekatan berbasis keterampilan melibatkan pengembangan keterampilan motorik dasar seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Keterampilan ini dikembangkan sesuai dengan kemampuan fisik dan motorik individu. Pendekatan ini juga mencakup penggunaan alat bantu yang mempermudah peserta didik untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Yang keenam yaitu pendekatan sensori motorik. Pendekatan sensori motorik menekankan pengembangan keterampilan motorik melalui rangsangan sensori. Pendekatan ini sangat bermanfaat bagi peserta didik dengan gangguan sensorik atau motorik. Aktivitas yang dirancang akan menggabungkan latihan fisik dengan stimulasi sensorik untuk memperbaiki respons motorik dan keseimbangan tubuh. Yang ketujuh yaitu pendekatan inklusif. Pendekatan inklusif menekankan pada pentingnya menyediakan kesempatan yang setara bagi peserta didik dengan disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik bersama dengan teman-temannya yang tidak memiliki disabilitas. Pendekatan ini mendukung integrasi sosial dan memperkuat hubungan sosial antar siswa. Yang kedelapan yaitu pendekatan fisioterapi. Untuk peserta didik yang memerlukan perhatian khusus terkait kemampuan fisik atau motorik, pendekatan fisioterapi dapat diterapkan. Fisioterapis bekerja sama dengan guru penjas untuk merancang kegiatan yang membantu peserta didik mengembangkan kekuatan tubuh, fleksibilitas, dan koordinasi yang diperlukan. Teknik dan metode yang digunakan dalam penjas adaptif. Modifikasi alat dan peralatan. Yang pertama itu alat olahraga yang digunakan bisa dimodifikasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Misalnya, bola lebih besar untuk anak dengan gangguan motorik atau alat bantu seperti tongkat atau kursi roda. Penggunaan teknologi. Yang pertama, teknologi bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran seperti aplikasi untuk melacak kemajuan fisik atau video tutorial untuk memandu peserta didik. Instruksi multimodal. Yang pertama, menggunakan berbagai metode instruksi seperti demonstrasi visual, lisan, dan gerakan untuk memastikan peserta didik memahami kegiatan yang dilakukan. Keterlibatan orang tua dan komunitas. Orang tua dan komunitas dilibatkan untuk mendukung keberhasilan program baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, penilaian dalam penjas adaptif. Penilaian dalam penjas adaptif bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan fisik, emosional, dan sosial peserta didik, bukan hanya kemampuan fisik semata. Teknik penilaian yang dapat digunakan ada beberapa cara, antara lain penilaian kualitatif, menggunakan observasi langsung,
wawancara, dan catatan harian untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Penilaian portofolio mengumpulkan bukti fisik dan non-fisik dari kegiatan yang telah dilakukan peserta didik seperti foto, video, dan laporan aktivitas. Penilaian berdasarkan kemajuan individual mengukur sejauh mana peserta didik telah mengembangkan keterampilan motorik, keseimbangan, dan koordinasi dibandingkan dengan kemajuan awal mereka. Pendidikan jasmani adaptif merupakan bagian penting dari pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik dengan disabilitas untuk mengembangkan kemampuan fisiknya. Dengan karakteristik yang inklusif, berbasis pada kebutuhan individu dan fleksibel, serta pendekatan yang beragam, penjas adaptif memberikan pengalaman yang positif bagi semua peserta didik, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mendukung integrasi sosial. Sebagai pendidik, penting untuk terus belajar dan memahami berbagai metode serta teknik yang dapat diadaptasi agar pembelajaran penjas dapat diterima oleh setiap individu tanpa terkecuali. Baik, itulah tadi materi tentang karakteristik dan pendekatan dalam penjas adaptif. Semoga teman-teman dapat memahami materi tersebut dan semoga ilmu yang saya jelaskan menjadi suatu pengetahuan bagi teman-teman, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga kita semua dalam lindungan dan diberikan kesehatan. Satu pesan mendalam dari saya, setiap langkah kita dalam mencari ilmu adalah perjalanan menuju terang. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah peluang untuk menjadi lebih matang, dan setiap akhir dari sebuah perjalanan bukanlah titik, melainkan langkah awal dari langkah yang lebih gemilang. Back